Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yos, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku dulu. Aku ingin pergi melihat dokter sudah datang atau belum. Darlin juga tidak berani menyentuh Yos lagi, karena dia melihat warna merah di ranjang sudah berubah menjadi warna merah tua. Sudah jelas berapa banyak darah yang dia keluarkan. Mungkin kasur juga sudah terendam oleh darahnya. Yos terus menatapnya dengan dingin. Sudah terluka, tetap begitu lantang. Jangan pergi, tinggallah di sini. Darlin ingin menghempaskan tangannya dengan kuat. Teringat jika pria ini menggila, bisa melakukan apapun. Bagaimana jika Yos mencabut pisaunya, lalu menusuk dirinya? Apa yang harus dia lakukan? Jadi Darlin hanya bisa duduk kembali dengan tidak bertenaga berkata, "Aku tidak pergi. Kamu jangan bergerak. Hati-hati, lukamu akan koyak." Yos dengan puas kembali bersandar. Setelah melihatnya, Darlin benar-benar ingin memukul orang, tapi dia tetap menahannya. Diam-diam memberitahu dirinya sendiri, jangan mempermasalahkan dengan orang yang terluka. Setelah lukanya sembuh, baru menghabisinya saja. Dokter akhirnya datang saat Darlin terus memanggilnya. Sebenarnya jika tidak sampai 5 menit, hanya saja Darlin merasa waktu begitu sulit dilewati. Begitu dokter masuk dan melihat siapa yang berbaring di ranjang, wajahnya langsung berubah. Buru-buru memalingkan kepala berkata pada suster, "Cepat, siapkan ruang operasi. Suruh direktur siap-siap melakukan operasi." Tetapi direktur sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi pada pasien lain. Suster pun terkejut karena sikap dokter yang begitu tegang. Dokter itu langsung menjerit, "Suruh dokter lain gantikan," beritahu direktur. "Pengacara Yos yang terluka. Dia pasti akan mengerti." Orang yang berbaring di dalam adalah orang penting. Orang-orang itu mana mungkin bisa dibandingkan dengan pengacara Yos. Suster hanya bisa menganggukkan kepala dan berlari keluar. Dokter buru-buru membawa orang mengelilingi di sana. "Pengacara Yos, Anda tahan dulu. Aku akan membereskan sedikit lukamu dulu, lalu mengantarmu ke ruang operasi." Saat Yos menghadapi orang lain, dia kembali menjadi pria yang begitu dingin. Darlin melihat itu pun langsung mencibirkan bibir. Jelas-jelas kakinya terluka parah, masih berpura-pura. Menjerit kesakitan seperti ada yang akan mentertawainya saja. Tapi setelah mendengar orang-orang menarik napas, Darlin menundukkan kepala, melihat jas Yos tidak tahu sejak kapan sudah digunting dokter. Pisau sepanjang 10 cm itu sudah hampir tertusuk setengah ke dalam. Daging di sampingnya juga terkelupas. Terlihat begitu mengerikan. Darlin tidak menduga luka Yos begitu parah. Saat itu juga wajahnya langsung pucat. Dia barusan masih sengaja memukul lukanya. Apakah karena itu menyebabkan lukanya menjadi begitu parah? Segera dokter pun menjawab kecurigaannya. "Pengacara Yos, kenapa pisau ini bisa berpindah? Siapa yang menyentuh lukamu?" Darlin tahu pasti dirinya yang melakukannya. Dia mengira Yos akan mengatakan, tapi Yos seperti tidak ada apapun yang terjadi dan berkata, "Aku sendiri yang menyentuhnya."
Dokter menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apapun lagi. Lalu membantunya membersihkan luka. Dia tidak berani asal menyentuh pisau buah itu. Kemungkinan besar akan menyentuh saraf pusat. Kalau begitu, masalah akan menjadi semakin parah. Suster dan dokter di samping bahkan kagum dengan daya tahan Yos. Yos benar-benar bukan berpura-pura tidak takut sakit, melainkan sudah terbiasa dengan rasa sakit ini. Makanya dia tanpa ragu menusuk kakinya. Tapi Darlin tidak mengerti. Bukankah Yos adalah seorang pengacara? Kenapa terbiasa dengan terluka seperti ini? Kenapa menghadapi luka dia begitu tenang? Ini bukanlah reaksi yang seharusnya dimiliki seorang yang biasanya tidak pernah terluka. Selain luka ini terhadapnya bukanlah apa-apa. Tapi tidak seharusnya begitu kan? 4 tahun ini Darlin tidak pernah melihat Yos terluka. Walaupun sakit juga sangat jarang. Mengingat kembali, Darlin baru sadar. Ternyata dia tidak pernah melihat sisi rapuh Yos. Tiba-tiba matanya menjadi gelap. Sebuah tangan besar menutupi mata Darlin. Pria dengan suara serak perlahan berkata, "Jangan lihat." Bibir Darlin tertutup rapat, menggigit giginya, seperti sedang menahan perasaan yang akan segera hancur. Memegang pergelangan tangan pria dengan erat, tenggorokannya bergetar dan menganggukkan kepala. Air mata wanita yang panas membasahi tangan Yos, seperti melubangi hatinya. Yos pun mendesah, dengan lantang menariknya ke dalam pelukan. "Jangan, begini akan mempengaruhi lukamu." Darlin membantah dan ingin keluar dari pelukan Yos. Wajah Yos terlihat serius dengan tidak senang berkata, "Jangan bergerak." Darlin masih ingin mengatakan sesuatu. Dokter di samping sudah tidak tahan melihatnya. Bekerja sama dengan Yos dan berkata, "Nona Darlin, kamu sebaiknya jangan bergerak. Kalau menyentuh luka akan berdarah lagi." Sesuai dugaan ucapan dokter sangat berguna, mengejutkan Darlin sampai tidak berani bergerak dan masuk ke dalam pelukan Yos. Suster di samping pun kenyang dengan melihat keromantisan itu. Sangat ingin menyanyikan lagu hati dingin pada dirinya sendiri. Kenapa pria baik sudah direbut orang? Benar-benar sangat romantis. Yos melirik dokter yang menarik simpatinya dan tidak mengatakan apapun. Darlin pun ditipu oleh dokter dan Yos. Segera ada orang yang mendorong kursi roda masuk ke dalam ruangan. Di belakangnya diikuti segerombolan orang. Bahkan kepala rumah sakit yang sangat sulit ditemui juga datang. Sangat jelas betapa pentingnya posisi Yos. Pengacara Yos, ruang operasi sudah disiapkan. Kepala rumah sakit berhimpitan di depan orang-orang dan berkata pada Yos. Darlin buru-buru bangkit dari pelukannya. Yos merasa pelukannya menjadi kosong, hatinya juga ikut kosong. Tatapan tidak senang pun ditujukan pada kepala rumah sakit yang tidak sadar itu. Kepala rumah sakit pun merasa tidak mengerti karena dipelototi. Apakah yang dia katakan salah? Dokter dan suster yang mengetahui faktanya berpura-pura tidak melihat apapun. Orang lainnya ingin menyodorkan tangan memapah Yos, namun ditolak olehnya dengan dingin. Tidak perlu. Darlin tahu Yos adalah orang yang sudah terbiasa angkuh. Mana mungkin menunjukkan kelemahannya di depan orang-orang. Hanya bisa memapahnya sendiri. Sesuai dugaan, Yos menolak orang lain, namun tidak menolak bantuan Darlin. Setelah kepala rumah sakit menerima tatapan dingin, dia pun ingin menunjukkan dirinya, ingin membantu mendorong kursi roda.
rasa mencekam dari tubuh Yos langsung tertuju padanya. Kepala rumah sakit itu pun semakin tidak mengerti. Dokter dengan baik hati berkata, "Pengacara Yos, Nona Darlin sekarang tidak begitu efisien. Bagaimana kalau biarkan kepala rumah sakit yang akan membantumu?" Yos menatap Darlin yang kakinya terluka dan menyimpan rasa mencekamnya, lalu menganggukkan kepala. Kepala rumah sakit yang mendengar itu mana mungkin tidak mengerti. Ternyata dia tidak melihat jelas keinginan seseorang. Tidak heran dia mendapatkan sindiran. Dengan memuji melihat dokter, lalu menganggukkan kepala pada Darlin dan mendorong Yos keluar duluan. "Tunggu, aku juga ikut." Darlin melihat Yos didorong keluar, tiba-tiba berkata, dia memberitahukan pada dirinya sendiri karena merasa bersalah, makanya dia melakukan ini. "Tidak boleh." Yos dengan lantang menolaknya. Darlin berjalan ke depan. "Kamu bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Aku bilang boleh." Yos melihat Darlin yang bersikeras, menyodorkan tangan menariknya ke dalam pelukan, langsung menggendong Darlin duduk di kakinya. Jarak dengan lukanya hanya tersisa beberapa senti lagi. "Apa yang kamu lakukan? Yos, lepaskan aku." Darlin ingin membantah dan turun. Tiba-tiba teringat kakinya masih terluka, hanya bisa menegakkan punggung dan tidak berani duduk di pahanya. "Kalau ingin ikut, maka duduklah dengan patuh. Kalau tidak, jangan bersikeras lagi," ucap Yos tanpa ekspresi. Tapi Yos tidak tahu betapa canggungnya posisi ini. Di samping masih ada dokter dan suster yang melihat. Lagi pula, membiarkan kepala rumah sakit mendorong dua orang, apakah ini cocok? Darlin dengan malu melihat dokter. Menyadari dokter lebih menghindar darinya. Begitu dia melihatnya, dokter langsung menghindari tatapannya. Seperti ini adalah hal yang begitu normal. Dasar rubah-rubah ini. "Nona Darlin, semoga kamu bekerja sama dengan kami." Luka pengacara Yos sangat mendesak. Dokter menasehati di samping, membuat Darlin terlihat seperti orang yang merusuh. Hanya bisa menahan wajah merahnya dan memalingkan kepala, mengakui ucapan dokter. Setelah kursi roda bergerak saat melewati orang-orang, Darlin hanya merasa wajahnya seperti sedang terbakar. Dia bahkan berharap bisa langsung menceburkan kepalanya ke dalam kolam, menjadi seperti seekor burung unta. Seorang pria malah tidak menerima dia bersembunyi, masih mempermainkannya. "Bukankah ini semua karenamu?" Darlin menggigit gigi dengan nada rendah berkata pada Yos. Yos dengan nada tidak bersalah berkata, "Aku tidak memintamu untuk ikut." Darlin diam-diam menyodorkan tangan, mencubit daging lembut di bawah lengannya. Sesuai dugaan, dia pun mendengar suara desahan pria. Dokter di samping yang tidak tahu apa yang terjadi pada Yos, mengira menyentuh lukanya. Buru-buru dengan perhatian bertanya pada Yos. "Ada apa pengacara Yos? Apakah merasa lukamu berdarah lagi?" Yos menundukkan kepala, melihat wanita yang terlihat canggung dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya seekor semut." Semut? Tubuh pengacara Yos mana mungkin ada semut? Dokter terlihat heran. Namun, melihat interaksi Yos dan Darlin, dia pun mengerti dan menganggukkan kepala.
Ternyata mereka sedang bermesraan. Setelah itu sepanjang jalan Darlin tidak berkata lagi, dengan wajah cemberut seperti ada orang yang berhutang ratusan juta padanya. Dia tidak tahu wajah marah yang sengaja dia buat jatuh di tatapan pria terlihat betapa menggoda. Yos didorong masuk ke ruang operasi. Darlin menunggu di depan pintu. Dia tidak mengkhawatirkan pria di dalam. Dia hanya tidak ingin kalau ke depannya Yos cacat akan menyalahkannya. Hanya begitu saja. Darlin dalam hati terus memperingati dirinya dan perasaannya barusan perlahan membaik. Nona Darlin, Derek sudah sadar. Seorang suster unit perawatan intensif buru-buru berlari menghampirinya, memberitahu Darlin kejutan besar ini. Sesuai dugaan, Darlin yang mendengar kabar Derek sudah sadar langsung melompat. Mana mungkin peduli lagi dengan Yos yang sedang melakukan operasi. Buru-buru menarik tangan suster dan bertanya, "Benarkah Derek sudah sadar ya?" "Iya, Derek barusan sadar." Suster juga dengan senang menganggukkan kepalanya. Darlin tidak sabar ingin berlari ke sana. Tapi barusan berjalan 2 langkah, kakinya sudah melemah dan hampir terjatuh. Teringat ujung jarinya yang masih terluka. Kalau barusan dia ikut berlari ke sini dengan Yos, mungkin akan koyak lagi. Sudut matanya melihat ke arah kursi roda yang barusan digunakan Yos. Buru-buru berkata, "Bisakah merepotkanmu sebentar membantuku?" "Ah?" Suster dengan tidak mengerti melihat ke arah tatapan Darlin. Lalu dia pun langsung mengerti maksud ucapannya, menganggukkan kepala dan berkata, "Oh, tidak masalah, duduklah." Oleh karena itu Darlin pun langsung duduk di kursi roda dan didorong suster pergi. Yos yang ada di dalam merasa sangat senang, mengira Darlin sedang menunggunya di luar. Saat ini pasti sedang meneteskan air mata untuknya. Setelah dia selesai menjalani operasi dan keluar, membiarkan Darlin melihat dia diperban dan diberi penyangga, pasti akan sangat merasa bersalah. Memikirkan ini, Yos mulai tidak sabar. Wajahnya tetap begitu tenang. "Apakah sudah selesai?" "Sudah hampir selesai. Tinggal jahitan terakhir dan dibalut saja," ucap dokter menundukkan kepala dengan serius menjahit. Sama sekali tidak menyadari wajah Yos yang menjadi gelap. "Pakaikan penyangga," perintah Yos dengan dingin. Dokter mengira Yos merasa lukanya sangat parah. Dia pun menenangkan dan berkata, "Pengacara Yos, tenang saja. Luka Anda tidak parah. Asalkan dijahit dan dirawat sementara waktu akan sembuh." Tatapan Yos menjadi serius. Rasa dingin yang ada di tubuhnya semakin meluas. Suara rendah terdengar beberapa nada. "Aku bilang, pakaikan penyangga." Dia pernah mengalami banyak luka. Tentu tahu kalau luka ini hanyalah luka luar. Sama sekali tidak mengenai tulangnya. Tapi kalau tidak memakai penyangga, apa gunanya lukanya ini? Dokter mengangkat kepala dengan tidak mengerti melihat Yos. Hingga melihat tatapannya yang dingin, seketika pun mengerti. Berpura-pura serius berkata, Baik. Yang pengacara Yos katakan benar sekali. Harus dipakaikan penyangga. Kalau tidak, kakimu mungkin akan meninggalkan trauma."
Yos mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dokter berkeringat. Kenapa dia merasa pengacara Yos begitu memaksa? Dia sebagai dokter bahkan harus berbohong demi pasiennya. Dia sungguh sulit. Tapi apa boleh buat? Yos memiliki kekuasaan. Jadi dia hanya bisa pasrah dan memakaikan penyangga pada Yos. Mulutnya juga tidak lupa memperingati dan berkata, "Pengacara Yos, penyangga aku buatkan yang bisa dilepas untukmu. Malam saat tidur Anda bisa melepaskannya agar lukamu bisa bernapas. Zaman sekarang ini, demi cinta, nyawa pun tidak penting lagi." Setelah Yos didorong keluar, koridor yang tenang sama sekali tidak ada orang. Di mana dia? Suara Yos seperti keluar dari celah giginya. Sangat jelas betapa marah dirinya. Dokter dan para suster saling menatap. Sama sekali tidak mengetahui di mana Darlin berada. Sudut matanya diarahkan pada seorang pria dengan tatapan yang mengerikan. Buru-buru menunjukkan tatapan pada suster. "Cepat, pergi tanyakan." "Baik." Suster mendapatkan perintah dan berlari ke bawah. Dokter yang tembem tersenyum sampai matanya tidak terlihat, lalu berkata, "Pengacara Yos, tenang saja. Kami akan segera memberikan jawabannya untukmu." Yos mendengus, sama sekali tidak mengatakan apapun. Suster termasuk cerdik. Begitu cepat sudah mendapatkan informasi. Dengan sesak berlari kembali. Dokter, Nona Darlin. Ngapain kamu mengatakannya padaku? Katakan pada pengacara Yos." Dokter buru-buru mengangkat tangan, menunjuk pria di sampingnya. Wanita ini benar-benar bodoh. Apakah tidak sadar kalau mereka hanya menemani saja? Suster mendapatkan peringatan dari dokter, buru-buru menatap Yos. "Pengacara Yos, Nona Darlin pergi ke unit perawatan intensif. Sepertinya anaknya sudah sadar." Derek sudah sadar. Pantas saja wanita itu berlari lebih cepat dari kelinci. Jelas-jelas adalah suatu hal yang normal. Yos tetap saja merasa kesal. Dia tidak akan mengakui kalau dirinya sedang cemburu dengan anaknya. "Cepat, dorong aku ke sana." Baik pengacara Yos." Dokter memegang pegangan dan mendorongnya ke sana. Derek sudah dipindahkan dari unit perawatan intensif ke ruangan biasa. Saat Darlin melihat Derek membuka mata melihatnya, dia tidak bisa menahan rasa senangnya dan terisak. Memegang tangannya dengan erat dan tidak berani melepaskannya. Takut saat dia mengedipkan mata, Derek akan menutup matanya lagi. "Derek, apa yang kamu rasakan sekarang? Apakah ada bagian yang tidak nyaman?" Walaupun sebelum dokter pergi sudah mengatakan kalau Derek sudah melewati masa kritis, Darlin tetap tidak berani merasa lega karena dia sudah ketakutan karena hal yang terjadi beberapa kali ini. Wajah Derek masih terlihat pucat dan juga terlihat lumayan semangat. 2 hari tidak sadar dan hanya bergantung pada cairan infus. Mulutnya pun sangat kering. Dengan suara serak berkata, "Ibu, aku ingin minum air." Baik, kamu tunggu dulu. Ibu pergi tuangkan air untukmu." Untung saja Darlin memiliki kebiasaan memanaskan air. Dipersiapkan agar sewaktu-waktu Derek sadar,
Melihat putranya sudah sadar, dia mana mungkin bisa memperdulikan kakinya sakit atau tidak. Derek berbaring di atas ranjang. Melihat Darlin yang sedang sibuk, hatinya pun ikut merasa tenang. Bagus sekali, begitu sadar sudah bisa melihat ibu. Hanya tidak tahu apakah ayahnya tahu dia ada di rumah sakit atau tidak. Sudahlah, apa yang sedang dia pikirkan? Kenapa dia memiliki pemikiran seperti ini? Kalau ayahnya mengetahui keberadaannya, pasti akan merebut dirinya dari ibunya. Derek, kamu tunggu sebentar dulu. Ibu akan naikkan ranjangnya. Derek berbaring 2 hari juga sudah cukup. Bersandar sejenak juga sangat nyaman. Darlin mengambil sebuah pipet, meletakkannya di dalam gelas dan memasukkan ke dalam mulutnya. Melihat Derek yang begitu buru-buru ingin menghabiskan air, buru-buru dengan lembut berkata, "Derek, jangan buru-buru, minum pelan-pelan. Jangan terlalu buru-buru." Derek menjawab dengan tidak jelas. Tidak berani minum terlalu cepat. Dia benar-benar terlalu haus. "Derek, sudah lapar kan? Ibu pergi belikan bubur untukmu ya." Derek barusan sadar, masih tidak boleh makan makanan yang terlalu berminyak. Hanya boleh makan bubur. Setelah melewati masa observasi, baru menambah gizi. "Ibu, aku tidak lapar. Tinggallah dan temani aku." Anak yang sakit memang lebih lemah dari biasanya. Derek juga sama. Sekarang dia ingin Darlin tinggal dan menemaninya. Asalkan tidak melihat Darlin, hatinya juga ikut merasa kacau. Darlin melihat wajah kecil itu begitu kasihan. Tidak sadarkan diri selama 2 hari, wajah tembem yang imut dalam seketika menjadi sangat kurus. Dagunya juga ikut terlihat. Sepasang mata bulat yang besar juga menjadi semakin besar. "Baik, ibu duduk menemanimu di sini." Darlin tidak bisa menolak, hanya bisa mengikuti maksudnya dan duduk di sisi ranjang. Mengangkat tangan dengan lembut mengelus wajahnya, rambutnya, dan juga telinganya. Seperti bagaimanapun, tetap tidak puas mengelusnya. Melihat seluruh tubuhnya terpasang selang, terhubung dengan mesin, dia bahkan ketakutan setengah mati. Semalaman tidak bisa tidur dengan baik. Kalau bukan karena dokter dan Hendrik memaksanya untuk istirahat, kemungkinan dia sudah sakit. Untungnya dia tetap mendengar saran Hendrik.